Silakan dibaca dulu Bu Chandra. Ya. Al-mustatsna huwa ismun yudkaru ba'da adatin min adawatil istithna'i fayukhalifu fil hukmi hukmal mustatsna minhu wa huwa ma dzukira qablal adati mithlu adal musafiruna illa Muhammadan. Segitu kan? Sampai titik dulu sini. Oh ya. Najahal auladu illa aliyan wa adawatul istithna'i hiya illa ghaira siwa khala ada hasya. Nah, kalau baca ini Bu Chandra ngertinya sampai mana? Apa yang dipahami dari yang dibaca? Istithna adalah isim yang kemasukan alat-alat istithna. Oke, ini ya, Anda coba terjemahin ya. Al-mustatsna ya. Huwa ismun, isim berarti kan bukan fiil gitu ya, isim. Yuzkaru disebut ba'da adatin min adawatil istitsna. Setelah adat istisna. Jadi dia ada terletak setelah adat istisna. Jadi ketika ada adat istisna, nah kata setelah itu yang disebut mustasna. Gitu. Sampai sini insya Allah ngerti ya? Iya. Bahasanya kan bahasan tentang al-mustasna. Apa itu al-mustasna? Kata setelah adat istisna. Setelah adatnya ya. Fayukhalifu fil hukmi hukmal mustasna minhu. Di sini sebutnya berbeda hukumnya itu dengan hukum mustasna minhu-nya itu. Wa huwa ma dzukira qabla al-adat. Nah, al-mustasna minhu ini yang disebut ini ya. Ada al-mustasna minhu, ada yang disebutnya mustasna ini ya, mustasna. Ada adawatul istisna. Jadi ada 3. Pertama, ada jumlah. Jumlah itu disebut al-mustasna minhu. Kemudian ada adawatul istisna. Kemudian baru setelah itu ada al-mustasna. Ya. Yaitu wahwa ma dzukira qabla al-adat. Jadi sebelum adatnya itu disebut mustasna minhu. Contohnya, adal musafiruna illa Muhammadan. Yang mana yang mustasna minhu? Mustasna yang musafiruna. Dari jumlah yang awal ya. Wa'adal musafiruna. Ya, ini semuanya ini adal musafiruna mustasna minhu. Ilahnya? Adat istisna. Ya, ini ada Muhammadan Mustasna ya. Berarti cuma gitu aja sih. Najahal auladu illa aliyan. Mana ada tulis istisna? illa Aliyan sebagai apa? mustasna. Najahal auladu Mustasna minhu. ya. Oh, jadi kalimah ya, kalau mustasna minhu itu kalimah ya Ustaz? Ya, kita bisa kalimah, maksudnya jumlah gitu. Ya, kalau Anda lebih itunya kalimah ya, jumlah ya. Oh, bukan auladunya. Kalau ditanya mustasna minhu bukan auladunya tapi najahal auladu gitu ya. Ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi, insya Allah lebih paham lagi. Nah, ada tulis istisna itu dia banyak ya. Bukan cuma ilah, tapi ada ghair, siwa, khala, ada, hasya. Ya, kita ke al-mustasna bi illah. Illah, coba ya. Ini disebutnya idza kanal kalamu taman mujaban. Nah, di sini disebut nih al-kalam. Al-kalam itu bukan cuma satu kata.
tapi satu kalimat ya. Kalimatnya itu taman. Taman itu artinya sempurna. Lengkap, ada fiilnya, ada failnya. Taman, lengkap, sempurna. Ada apanya Bu Chandra? Ada fiil fa'il. Lafil fa'il itu berarti dia namanya kalam taman. Ada lagi di sini mujaban. Mujaban itu dia Wajib. jumlah positif. Oh, Berarti dia nggak negatif. Nah, contohnya di sini. Najahat tullabu. Najahat tullabu. Terdiri dari apa? fiil fa'il. Raja'at talamidu. Fiil fa'il. Negatif atau positif? Positif. Positif ya. Positif. Di sini namanya disebutnya kalam taman mujaban. Nah, kalau Anda bilang nih mustasna minhunya jadinya kalam ini, taman mujaban ini. Sebelum ada tulis istisna, dia taman mujaban. Maka setelah ada tulis istisna, dia harus mansub. Jadinya ilah hasanan. Kan? Ilah waladain. Itu. Sama sini dulu bisa diterima nggak? Ya, insya Allah Ustaz. Coba sekarang beri contoh kalimat fiil fa'il terus ada kecualinya. La, jangan. Mujaban, mujaban. Jaban. Positif. Yadkhulul, yadkhulul auladu illa aliyan. Yadkhulul auladu illa aliyan. Tuh. Benar. Ada lagi? Hmm. Ja'a, ja'a harus banyak ya, berarti harus jamak ya ini ya Ustaz. Karena dia nanti mengecualikan dari jamak itu kan. Oh, ja'a, ja'a ar-rijalu. Ar-rijal itu jamak ya Ustaz. Jamak. Illa Muhammadan. Ya gitu ya. Intinya dia taman mujaban harus ada tulis istisna. Nah, mustasnanya berarti mansub. Tuh, nomor satu ya. Nomor dua, ini al-kalamnya itu nakison. Nakison. Nakison itu berarti kurang. Tapi sebelum ke nakison kita ke bawahnya dulu deh, biar nyambung ya. Taman manfian. Tam lengkap, tapi dia manfi. Manfi itu dia negatif. Berarti tinggal tambahin aja kalimat negatif, kata negatifnya. Di sini pakainya nafiah ya. Mana jahat tulabu, ma rojaat tadami itu. Ya. Ini sama yang di atas ini ya. Sama ini. Oh. Nah, kalau manfian ini dia lebih gampang. Karena dia manfi ya. Dia bisa mansub, dia bisa marfu. Jadi boleh ma najahat tulabu illa hasanan. Boleh juga ilah hasanun, boleh. Karena dia negatif ini. Lebih mudah kan dibanding sebenarnya lebih baik pilihannya itu kalau kita salah ngomong hasanan atau hasanun tetap benar gitu. Kalau negatif.
ya. Kalau yang atas kan dia harus masuk. Ini kalau ini contohnya nanti tinggal yang tadi aja, tinggal ditambahin ma aja. Yang ini insya Allah paham ya? Kalau enggak lah gitu bisa ya Ustadz. Ma, la gitu. Boleh, boleh. Karena di sini najaha fi'il madhi, makanya dia pakai ma. Kalau dia Oh. fi'il mudhari dia pakai la dia. Oh, ini anak baru tahu nih Ustadz. Kalau fi'il madi pakai ma ya. Ya, Ini jadi pertanyaan juga kenapa ada kadang ma, kadang la gitu. hmm, Oh, ternyata ini ya kalau ketemu fi'il madi ma, kalau fi'il mudhari la gitu ya. ya, gitu. Kalau la itu fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi pakainya ma. Cuman lebih enak aja la ya dahulu gitu. Udah otomatis gitu. Nah, ya dahulu kan Padahal ini mudhari kan. kaidahnya begitu ya Ustadz. Ya. Nah, Ustadz. Nah, kalau taman mujaban sama taman manfian udah beres, kita ke yang ketiga ini. Nanti ini kan udah gampang nih. Ini udah, kalau udah ngerti, ini udah ngerti gitu kan. Tinggal satu lagi, nakison. Nakison kebalikan dari apa? Eh, Mujaban. Enggak, Eh, mujaban itu kebalikan manfian. Taman. Nah, taman. Taman. Tadi pengertian taman itu apa? Sempurna. Sempurna. Sempurna karena ada apanya? Sempurna. Sempurna jadi ada fi'il fa'il. Atau maf'ul bih-nya juga udah ada ya. Oh iya. Jadi intinya sempurna gitu. Nah, kalau nakison berarti dia kurang. Misalkan di kalimat pertama nih, mana jaha. Mana jaha ini yang kurang apa? Itunya fa'il ya. Fa'ilnya Fa'il. ya. Enggak, sebenarnya enggak mustatir ya. Oh, enggak mustatir ya. Enggak mustatir. Fa'ilnya itu yang mana? Fa'ilnya orang-orang yang itu, orang-orang yang Mana jaha illa hasanun. Fa'ilnya mana yang mana? jahat. Apanya Fa'il, Ustaz? fa'ilnya yang mana? Mana jaha illa hasanun. 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 Tapi dia terletak setelah Ila. fa'ila. Makanya dia hasanun. Jadi ini kita nggak bicara lagi ada tulis isnanya ya. Tapi secara makna mana jaha dia masih kurang fa'il. Ternyata fa'ilnya ada setelah ilah gitu. Makanya ilah, makanya setelah kata ilah di sini hasannya dia marfu karena sebagai fa'il gitu. Nah, Ustaz. Hmm, ya. Misalnya apa? Misalnya gini nih, ada lagi nih misalkan ya. Ada contohnya lain nggak di sini? Belum ya, belum ada ya. Misalnya nih, misalnya ya. Hmm, ma akala al-khubza illa. Kalau Anda mau pakai kata Hasan, Hasannya jadi Hasanan apa Hasanan? Ila hasanun. Kenapa Hasanun? Fa'ilnya. Heeh. Kenapa nggak khubz? Eh itu maf'ul bih hubzanya. Iya, nanti maf'ul bih. Jadi ini fiilnya udah ada, maf'ul bihnya udah ada, tapi fa'ilnya nggak ada. Ternyata setelah ilah. Nggak ada yang makan roti kecuali Hasan. Berarti yang lain makannya makan nasi gitu. Yang makan roti Hmm, cuma Hasan. Hasan. Iya, jadi ma'akal al-khubza illa Hasanun. Gitu, berarti udah, soalnya udah ini ya. Jadi di sini adalah
fa'il. Kenapa? Karena di sini jumlahnya jumlah naqis. Jumlahnya kurang. Kurang apa? Kurang fa'il gitu. Kemudian yang kedua, ma marartu illa birajulin. Ya, ilma marartu illa birajulin. Ini juga sama ya. Ma marartu. Marartu itu biasanya pakainya bi. Jadi dia marobi gitu. Makanya di sini ada bi-nya juga. Makanya di sini adanya birajulin gitu. Contoh lainnya begini ya. Ini ya. Inna ini dibaca apa nih? Ma qara'tu Aqra'tu illa al-Qur'an. Al-Qur'an. Al-Qur'anu. no atau na? Atau ni? Tapi kalau Al-Qur'an kan itu ya Ustaz, maf'ul bih ya. Nggak apa-apa. Tapi ada ila kalau maqra'tu itu enggak nakis itu gimana ya Ustaz? Tetap ikut pola khas Al-Qur'anu atau Kan Al-Qur'ana? kalau sempurna itu kan ada fi'il, fa'il sama maf'ul bih. Kalau najah tadi kan dia fi'ilnya fi'il lazim. Oh, kalau qara'tu itu qara'tu ada itunya ya, ada fa'ilnya ya. Ada nggak fa'ilnya? Ada tuh Iya, tuh kan. Dia kurangnya apa? maf'ul bih. Maf'ul bih dia kurangnya. Karena dia kan fi'ilnya fi'il muta'addi. Maka setelah Oh, ilah adalah Qur'ana. maf'ul bih. Itu Al-Qur'ana gitu. Hmm. Nah, soal Apa baru ini. misalkan lagi ma'akalah illa ini ma'akalah Ma'akala tulisannya jelek ya. Zaidun. Zaidun itu Ustaz. Ma'akalah Zaidun illa Ma'akala Zaidun illa khubza. ya khubzan. Itu udah bisa berarti Zaid nggak makan kecuali roti Roti. itu. Kemudian sini insya Allah dipahami bedanya. Berarti itu masuknya ke itu Ustaz. Yang poin 3 tapinya itu ya. Tidak mengikuti kaidah jadi marfu gitu ya. Oh enggak, ini kan maf'ul bih. Ini Jadi nakis bukan tam. disesuaikan dengan kalimat gitu ya. Ya, pertama itu jumlahnya dulu. Dia tam atau nakis. Kalau ma'akala Zaid kan berarti kan akala fi'il muta'addi. Maf'ul bihnya mana kalau muta'addi? Oh nggak ada berarti ya setelah ilah gitu. Kalau yang di sini yang taman munmanfian ini kan najaha. Najaha itu kan lazim, Ya, ya kan? tidak butuh objek ya. Lazim. Iya, jadi dia eh, nggak butuh maf'ul bih dan setelahnya ya bisa dua, bisa mansub, bisa marfu. Kalau maf'ul bih kan pasti mansub gitu. Berarti ini yang nomor 3 itu rumusnya tergantung kedudukan dalam kalimat ya, Ustadz, rumus ininya, rumus mustasnanya.
Nah, makanya tadi disebutnya kalamnya nakis. Nah, nakisnya apa yang nakis? Nakis itu kan kurang. Apa yang Yang oh, kurang apa fiilnya? Kalau fiilnya kurang berarti setelah ada tisisnya itu marfu, berarti dia fa'il. Kalau yang kurang itu maf'ulnya, maf'ul bi-nya berarti yang setelah ada tisisna maf'ul bi mansub gitu. Jadi lihat yang kurang apa fa'ilnya atau maf'ul bi-nya yang kurang. kalau birojulin itu jar majrur gitu Ustaz. Ya, karena maro itu dia pakainya bi sih. Oh, Sebenarnya dia tadinya pakai bi gitu. Kayaknya akan kasih contoh yang lain yang maf'ul bi. sebetulnya dia maf'ul bi gitu ya Ustaz. Ya, sebenarnya maf'ul bi. Cuma itu pakai bi. Tadi bil harfi. Oh, nah Ustaz. Wadih, wadih. Waduh ya, coba. Dan coba. Dia ada soal nggak deh? Dari Quran deh. Ya, soal Yang pernah kita bahas di mobil. Ini nih, ini salah satunya ya. lupa. Oh, itu ada di soal. Oh iya. Ini Bu Nora. Menurut Bu Nora sih, Bu Chandra. Fasa jadu illa iblisa. Kenapa Eh, tidak ada yang bersujud kecuali iblis. Kenapa Nah, untuk menjawab kenapa sahnya itu gini. Pertama jumlahnya ini ya. Lihat dulu jumlahnya ini. Ini kan ilah nih. Ini ilah. Lihat dulu ininya. Ini Positif. tam atau nakis gitu. tam. Kalau hanya satu gitu, satu fiil begitu tetap tam ya Ustadz ya. Anak Ini masih bingung. ini tam ya. Tam. Walaupun tidak disebutkan gitu ya, itunya, failnya. Failnya itu wow. Ini fail wow. Iya. Jadi Filenya udah ada, udah lengkap. Bapak itu pakai alif gak? Oh iya, pakai alif. Tuh, tambahin. Tapi wow itu wow jamaah. kayak ini najaha itu dia tidak ada yang tadi nakison itu najaha itu berarti bukan mustatir ya, tapi memang tidak lengkap gitu ya, nakis. Kalau ini karena ada wawu jadi taman gitu ya Ustadz. Sama kayak marortu. Tu itu kan Iya. dia fa'il. Ini berarti maroru, ru itu berarti wawunya itu fa'il. Berarti Hanya itu dia masuknya ke nakis ya Ustadz. yang mana? Marortu Oh, itu masuknya ke kelompok nakis ya. karena kurang birojulin. Marortu apa? Oh, karena dia mutaadi itu ya tadi. Ya, tadi bil harfi. Kalau di Hmm, sini nih em, bukan menyembah pada siapa ya, bersujud pada siapa, tapi siapa yang nggak bersujud gitu kan. mm-mm. Dan iblis ini kan posisinya dia yang ikut sujud atau yang disujudi. Yang ikut sujud. Ikut sujud kan. Berarti dia sebenarnya kan satu kelompok sama ya failnya kan. Ya. Iya, bagian dari ini gitu. Maka dia sebenarnya bisa berarti kalau dari yang tiga jenis tadi dia masuknya mana? Taman atau Oh, dia nakisan? Pertama itu dulu. taman. Taman kan. Setelah taman ini kan taman ada dua ya.
Iya, Dia itu mujab atau ya, manfi. mujaban. Mujaban. Banyak gimana Cep? Mujaban. Jawaban apa? Langsung ya? Mansub. Gini, Mujaban. Ya. nggak pakai mujaban kan? Enggak. Oh, jawaban. Udah betul itu Ustaz. Oke. Manfian ini ya. Nah, Iya. mujaban atau manfian? Mujaban. Mujaban berarti dia Mujaban. setelah ilah Mansub. mansub. Itu berarti benar iblisa gitu. Ya wadih Ustaz. Benar lagi nih. Lafaz Allahnya itu apa? La Marfu atau ilaha. mansub? Yang mana Ustaz? Lafaz Allahnya itu mansub atau marfu? Marfu. Kenapa marfu? Apa tadi? Manfian ya. Fa'il. Nah, dia nakis atau ini dulu? Tam atau nakis dulu? Oh, dia nakis Ustaz. Nakis kan? Nakis itu kan gini. La ilaha. Ini udah ngerti belum kalau dibilang la ilaha? Tidak. Maksudnya gimana kan belum ada kelanjutannya, maksudnya apa gitu ya? Ya. Namanya dia ini nakis, yang nakis. Nakis itu berarti dia dicari yang ininya, Yang yang kurangnya. gitu. Ya. Ini maksudnya isim ina ya. Isim ina, isim la ya. Di kaidah la, Ya. la apa Mansub. la jinsi ya. Lalil La jinsi. jinsi ya. Itu menasabkan isim atau menasabkan khobar? Isim ya. Menasabkan isim. Berarti yang kurang apanya? Khobar la. Khobar la marfu atau mansub? Marfu. Marfu. Makanya di sini pasti gini gitu. Ya enggak? La ilaha illallah gitu. Ada dua kaidah ya Pak. Berarti yang pertama itu mustasna, yang kedua itu la lil jinsi gitu. Gimana? Ada dua kaidah berarti ya. La ilaha itu. Oh iya. Ya. Jadi di kalimat sebelum istisna kan namanya mustasna minhu. Mustasna minhu itu dalam bentuk jumlah ismiyah. Jumlah ismiyahnya dia pakai la gitu. Iya, pakai la ini. Tetap dicari kalau dia nakis, tetap dicari yang kurangnya sih. Berarti kan ada mubtada khobar kan harusnya. Yang tadi kurang khobar. Berarti setelah istisna ini dia mustasnanya yang khobar itu. Gitu. Berarti yang Allah itu bisa jadi khobarla sama mustasna gitu. Nah, coba kembali ke sini. Apakah sebutannya itu jadi mustasna? Ini ya. Ya. Tapi untuk mengetahui kalau misalnya sebagai mustasna ya, dia tetap kita taunya itu statusnya itu i'rabnya dari apa yang kurang dari jumlah sebelum ilah sih. Walaupun namanya mustasna ya. Tetap dicari gitu dianya sebagai apa gitu, yang kurang dari kalimat sebelumnya gitu Ustaz ya. Iya. Karena gini, kalau di i'rab karena agak kayaknya waktu itu fa'il deh, tetap itunya ya, cuma lupa ya. Tapi intinya nih yang pasti dia yang kurang dari sininya jadi sebagai apa? Dia kalau i'rabnya itu kembali ke situ sih, seingat anak sih. Walaupun mungkin setelah ilah disebutnya mustasna,
Jadi i'rabnya ngikutin ini, ngikutin yang kurang di sini, apa dia jadi maf'ul bi atau dia jadi fa'il gitu. Coba nanti dilihat buku-buku lagi ya untuk i'rabnya. Hmm. Lanjut ke ba. Masih ada pertanyaan nggak Bu Chandra yang di sini? Sampai sejauh ini jelas Ustaz, kalau kemarin Ana masih ngikutin ini nafis itu ngikutin kedudukan aja gitu, tapi belum paham. Tapi sekarang alhamdulillah berarti yang kurangnya di mustasna minhu itu berarti sebagai yang di setelah ilahnya gitu ya. Dan harokatnya itu mengikuti kedudukan dia sebagai apa. Kalau fa'il berarti marfu gitu. Iya. Kalau maf'ulun bi fathah gitu. Kalau jar majrur kasroh gitu. Iya, betul gitu ya. Kita lanjut kembali. Alba, al-mustasna bi ghairi wasiwa. Silakan Bu Chandra dibaca. Amal mustasna. Amal mustathna bi ghairi wasiwa fahuwa majrurun daiman ala annahu mudhafun ilaih. Wa hukmu ghairi wasiwa hukmul ismil waqi'i ba'da illa taman mujaban. Nah, sampai titik dulu di sini. Oh, sampai titik. Wasiwa hukmul ismil waqi'i ba'da illa gitu. Baik. Adapun mustasna dari kategori siwa ya, sama siwa itu hukumnya majrur selalu majrur daiman. Karena dia sebagai mudhaf ilaih. Jadi kata mustasna terletak setelah goir sama setelah siwa, dia jadi mudhaf ilaih. Yang jadi mudhafnya siapa? Mustasna minhu. Enggak, bukan. Oh, Istisna. Adat istisnanya gitu. Ya, yang jadi mudhaf adat istisnanya goir sama siwa itu. Kalau mustasna itu minhu kan dia tetap kalimat biasa. Ini yang jadi mudhaf. Nah, si mustasna menjadi mudhaf ilaih. Ya. Kita ke contoh di sini. Bisa goiro, bisa goiru gitu. Ustaz. Harokat goirnya. Iya. Nah, itu dia tergantung kalimat dia ada di mana. Tapi yang pasti mustasnanya itu majrur. Karena dia mudhaf ilaih, ya. Kalau hukum mudhaf ilaih kan itu mudhafnya bisa bebas. Dia bisa marfu, dia bisa mansub, bisa majrur. Tapi mudhaf ilaih selalu majrur. Misalkan kata Rasulullah, ya. Bisa Rasulullahi, Rasulillahi. Ini terlalu hi gitu. Tapi ini bisa la, bisa li, bisa lu. Tergantung kalimat. Gitu ya, Bu. Iya. Wadih, Ustaz. Nah, sekarang contohnya taman mujaban. Rasabatul labu ghairu aliyin. Para siswa rosib gagal. Nggak lulus ujian kecuali Ali. Nah, rasabatul labu susunan apanya? Susunannya apa? Fi'il fa'il. Il fa'il. Yang kurang apa? Apa? Maf'ul. Akhirnya itu yang goiro itu. Namanya itu goiro kan? Ya. Goiro aliyin, ya kan? Najahatul labu siwa. Gak harus yang mustasnanya ya Ustaz. Gimana? Gak harus yang mustasnanya yang
maf'ulun bihnya, tapi dari goironya juga masuk maf'ulun bih gitu ya. Oh, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Kalau mustasna sama pakai goir sama siwa, itu yang berubah-berubah itu goir sama siwa. Mustasnanya itu pasti majrur karena dia mudhafun ilaih gitu. Ini yang ini nih, mudhafun ilaih. Dia majrur. Yang berubah-ubah itu kata goir. Kalau siwa mah gampang ya. Jadi dia mau dia majrur, mau dia marfu, dia siwa terus ya. Siwa lebih gampang. Tapi kalau goir dia berubah. Sampai sini Tergantung yang di kanannya gitu. Kalau dia butuhnya maf'ulun bih, dia jadi fathah gitu, Ustaz. ya kalau di fathah. Nah, ini kan taman nih. Taman mujaban itu gimana ya? Oh, gini. Mirip ini, mirip apa namanya? Mirip yang tadi sebenarnya sih. Mirip yang tadi ya. Misalkan gini, eh, kata goir itu yang berubah-ubah kan. Kayak mustasna yang sebelumnya pakai ilah. Gini, rosabatul labu. Fa'il udah ada, ya kan? Taman, dia mujaban. Pasti goiro gitu. Karena sebagai mustasna. Ini sama sama yang tadi ini. Coba lihat kemarin nih. Di sini taman, ya, taman mujaban. Pasti setelah ilah kan mansub ya kan? Iya. Wajiban nasab. Wajib nasab. Sama nih. Pokoknya kalau dia taman mujaban dia goirnya jadi mansub. Jadi tadi bukan sebagai maf'ul bih ya, tapi dia memang karena taman mujaban dia jadi wajib nasab. Sampai sini paham nggak Bu Chandra? eh itu Ustaz agak kabur masalahnya yang ghairo itu kan adat istisna ya. Hmm. Berarti yang aliyin ini yang mustasnanya gitu. Ya kalau mustasna dia tetap, tapi ada istisna aja yang berubah-ubah kalau goir sama siwa. Ini bedanya sama ilah, ya. Ini bedanya sama ilah begitu. Kalau pakai ilah, mustasnanya pakai ilah, yang berubah adalah kata setelah ilah. Tapi kalau mustasnanya pakai goir, yang berubah adalah goirnya. Karena kata setelah goir atau mustasnanya itu selalu majrur. Karena dia sebagai mudhafun ilaih. Cuma untuk menentukan goiro atau goiru, kembali kemari ya. Taman mujaban, taman manfian, sama takison. Iya. Tapi gini, cara gampangnya ya, sebenarnya cara gampangnya ya. Ini rumus-rumus singkatnya gitu kalau mau biar nggak bingung. Buat pegangan ya. Iya, Tan. Mustasna itu mansub. Itu. Pegang itu dulu mustasna itu mansub. Ini mansub. Yang bawah juga mansub. Sama. Intinya mansub. Itu dulu aja. Saya kembali kemari. Rosabatul labu. Ini dia taman mujaban. Makanya dipakai goiro. Gitu ya, Bu Chandra. Ya. Kemudian bawahnya dia, kalau siwa itu lebih gampang ya. Jadi apapun siwa gitu. Iya. Dia nggak berubah. Jadi diabaikan aja lah. Kalau yang goir paham, misalnya siwa tinggal ngikutin aja. Karena dia nggak berubah. Ngikutin goir aja gitu. Kedua, taman tapi manfi, ada maknya. Nah, tadi kan kalau taman manfi
mustasnanya mansub atau marfu? Bisa dua-duanya. Dua-duanya kan, makanya di sini pakai garis miring, ada goiro, ada goiru, gitu. Lebih gampang lah pakai ma itu, dia bisa goiro atau goiru. Nah, kalau kita udah patokan mansub, nggak apa-apa pakai mansub aja goiro gitu. Soalnya benar. Kemudian ketika nakis sama kasusnya, sama yang sebelumnya. Yang nakis apanya? Misalkan marosaba goiru aliyin. Mustasna minhunya yang mana? Kalamnya yang mana? Marosaba. Fiilnya? Belum ada. Fiil. Oh, fiilnya rosaba. Failnya? Belum ada. Belum ada. Makanya pakainya goiru sebagai Pak. fail. Pak. Gitu. Itu doang. Maaf, Gimana? Ustaz. Coba pakai ayat Quran ya, cari. Diresapi dulu Bu Chandra. Kira-kira masih ada pertanyaan nggak terkait ilas sama goir? Tidak ada. Kalau ilah itu mustasnanya 3 ya. Yang pertama mansub kalau dia taman mujaban. Yang kedua dia bisa marfu, bisa mansub kalau dia taman manfian. Yang ketiga mustasna minhunya tergantung kedudukan kalimat, Ustaz. Nah, kalau goiro dan siwa ini mustasnanya itu selalu majrur karena goiro atau siwanya itu sebagai modof dan mustasnanya modof ilaih. Dan untuk harokat goiro itu dia berubah-ubah, kalau siwa tetap ya, walaupun dia kedudukannya berbeda. Ya. Gitu mungkin Ustaz. Ya, gitu ya. Kita coba nih. Udah apa belum nih? Udah apa? Ghairu mamnun. Bukan ya. Dibaca apa? Inna adzaba rabbihim. Terusin. Ghairu. Ghairu ma'mun. Ghairu, Ustaz. Ghairu atau goiro? Aduh, bingung. Makmunun atau makmunin? Makmunin. Makmun. Nunnya itu apa? Oh, Nun apa nin? mim. Hah? Pasti majrur kan, Ustaz? Ya, nin kan? Ya. Nin. Terus goirnya goiro atau goiro? Rabbihim. Duh, ini anak ragu nih. Nah, dianalisis coba analisis. Kata Adzaba ini rabbihim. jumlah apa? Oh, berarti fathah, Ustaz. Enggak, analisis dulu. Mau analisis dulu. Iya. Ini jumlah apa? Jumlah ismiyah ya. Ismiyah. Mubtadanya mana? Inna. Ini mubtada. Sejak kapan ini jadi mubtada? Adzaba. Yang mana mubtadanya? Kalau mubtada kan yang di awal, Ustaz. Iya, yang mana mubtadanya?
Inna adzaba rabbihim. Satu kata aja, kalau mubtada itu satu kata. Enggak 3 kata, 4 kata. Inna aja tuh, Ustad. Nah, itu harf, Bu. Oh, huruf. Nggak mungkin jadi mubtada itu isim. Isim, bukan harf. Inna adzaba, Ustad. Mubtada harusnya marfu atau mansub? Marfu. Nah, itu Tapi ada apa? kemasukan ini. Jadi apa ini namanya? Isim ina. Isim inna itu. Isim inna kan? Iya. Ini isim inna. Isim inna. Temennya isim inna apa? Khobar ina. Mana khabar inna? Belum ada. Mana ada, berarti apa? Tam atau nakis? Nakis. Nakis apa? Nakis. Nakis khobar ya. Khabar inna. Yang kurang khabar inna. Khobar ina. Khabar inna marfu atau mansub? Marfu. Marfu. Berarti goir jadinya Oiru. marfu. Hmm. Nah, itu kan gampang. Jangan Ana analisis mah asal aja. enak yang dibaca aja. Nggak pernah menganalisis begini, Ustaz. Tapi ini jadi insya Allah lebih terbuka. Punya apa ya? Ada contoh lagi nggak? Nggak. Kalau la ta'buduna illallah, Pak, ini masih yang goiru ya, Pak? Goir. Iya, maksudnya pakai yang goir ya? Hmm, Contohnya. iya, goir. Goiru. Cari dulu. Atau ada contoh lain, Bu Janta? Ada 4 orang. Oh, Kedua itu tadi laptopnya error. itu ada Bu Nora. Musri membelah diri. Ya ini apa laptop error. Ya itu dulu deh. Nanti contoh lainnya kalau ada lagi, insya Allah ya. Kita ke Nanti sentuh. pas di soal, Ustaz. Ada ya soalnya ya. Nanti kalau Ustaz ada soal, kasih soal, Ustaz. Di buku, ini ada nih di buku nih. Nah ini banyak nih, insya Allah. Ini khala sama ada sama hasya. Ini kayaknya gampang nih. Kalau mustasna khala ada sama hasya. Coba silakan Bu Hendra. Amal mustathna bi khala wa ada wa hasya fa yajuzu fihin nasbu wal jarru mithlu najahat tullabu khala aliyan au aliyin. Lebih gampang. Karena boleh 2 ya. Adapun mustasna dengan khala ada hasya maka boleh dinasab atau dijar. Contohnya najahat tulabu khala aliyan. Dia bisa nasab aliyin khala aliyin, dia juga bisa majrur. Amanal qawmu ada rajulin minhum. Nah, kecuali kalau dia kemasukan mak nafiyah. Nah, khala wa ada fayalzamu fihi nasab, maka dia harus nasab. Makanya di sini tadi yang saya bilang intinya itu kalau mustasna ya, dia mansub. Lebih aman kalau kita kasih mansub. Karena kayak di sini nih, maka dia ada maknya, manafiyah. Maka dia harus ma khala Muhammadan.
ya kan mansub nih. Jadi udah kalau kayak gini dikasih aja mansub semua soalnya benar gitu kan. Walaupun dia tanpa ma pun dia juga bisa masuk kan, Iya, ya bisa selamat. Kecuali di pilihan ganda terus jawabannya nggak ada yang masuk, ya udah pasti majnun. majrur. Nah, saya kira langsung kelihatan soal coba. Silakan Bu Chandra. La ya'lamul la ya'lamul ghaiba illallahu. Apa termasuk Marfu mansub boleh Ustaz, boleh. karena itu manfiyan. Gitu. Tapi taman atau nakis? Kan pertama itu kita lihatnya bukan mujab atau manfi. Tapi Oh, kita lihat yang pertama ya, yaitu mujab, dia itu taman atau dia nakis. kalau dilihat dari ini mah nakis ya, Nakis, nah kurang apa? kurang itu fa'il. Iya, kurang fa'il. Berarti dia nakis. Walaupun ada manfi ya, tapi dia nakis. Gitu. Hmm, karena sudah terframingnya apa yang manfi atau ujaban. Hmm. Dia yang pertama itu yang ditentukan dia tam atau eh, apa namanya nakis dulu. Setelah itu baru kalau misalkan dia tam, dia mujab atau dia manfi. Gitu. Jadi illallahu atau ilallaha. Illallahu Ya, ini ya. Lanjut nomor 2. la tukallafu. Ini juga sama ya, Hmm. Yang kurang apa? sama itunya nakisnya Ustaz. Nakis. Yang Sama kurang ya apa? maf'ul bih nafsaka. Eh, bentar. Kalau misalnya nakis, disebut dulu nih. Fiilnya mana, fa'ilnya mana, baru maf'ul bihnya mana gitu. Jadi kalau misalkan kita bilang itu nakis, kita sebut dulu ya. Misalkan kayak tadi nih, la ya'lamul ghaiba illa ya'lam itu fi'il. Al-ghaiba mansub, berarti ini maf'ul bi. Yang kurang adalah fa'il. Ini fa'il. Coba la tukallafu illa, tukallafu itu apa? Fi'il, Fi'il apa? fi'il mudhari. Itu maksudnya ma'lum atau majhul? Eh tuh Hmm? majhul ya, majhul. Majhul. Maklumnya apa? Tukallifu. Iya, tukallafu. Itu majhul kan? Tapi kalau majhul, fi'il majhul, yang kurang apa? Temennya fi'il majhul. Fa'il. Bukan. Naibul Wafa. fa'il. Ya. Wafail itu fi'il maklum. Kalau majhul berarti naibul fa'il. Ada nggak naibul Naibul fa'ilnya? fa'il. Tidak ada. Berarti yang mana? Hmm? Nafsaka. Katanya Nafsuka. katanya naib. Nafsuka harus marfu ya. Ah, iya dong. Konsisten. Bu Chandra pasti ini ya, nggak yakin ya kalau nafsu kayak. Karena nggak enakan Ustaz. Itu ada di Al-Quran, tapi ini diubah sedikit. La Oh, tukallafu nafsun illa wus'aha. Nah, iya. la tukallafu nafsun illa wus'aha. Kan nafsun. Cuma Oh, di sini iya. digeser, illahnya digeser. Nafsunya digeser. Hmm. Berarti jangan patokan dari Feeling. feeling gitu. Iya, kalau bilang kuat, jangan pakai feeling. Pakai analisis. Nggak apa-apa nih. Jannata illa mu'minu.
Ya. Fiilnya yadkhulu. Ajalnya sebagai apa? Dan baca maf'ul bih. Mu'minu Ya, fa'il. ya, ya gitu. Terus Akhrajahu sab'atu illa Ahmad Ahmad Ahmada. hmm, ini taman atau apa Taman. nakis? Taman atau nakis? Taman. Taman ya. Fiilnya mana? Sab'atu. Fiil. Akhrajahu. Akhraja, akhraja apa? Akhrajahu. Akhraja Ustaz. Apa sih? Failnya, Hu. failnya hu. Domir itu kalau di domir ini ya, domir Oh, mutasil ya. maf'ulun bih ya. Aduh ya. Ya Allah. Maf'ul bih nih, maf'ul bih. Maf'ul bih. Failnya yang Sab'atu. satu. Berarti dia udah sempurna atau belum? Sempurna. Nah, berarti setelah kalau sempurna berarti bebas kan? Mansub. Bebas bukan? Mansub Ustaz. Karena tidak ada ma. Oh ya, wajib ya. Karena dia Ya, wujud ini ya, nasab. taman mujaban wajib mansub. Ya. Bagaimana tadi Anda bilang kalau kita jawab mansub pasti benar. Ya, betul. Nah, gitu. 05. Ma akal tu illa khubza. Kenapa? Ada fiil fa'il itu taman ya. Ya, itu aman Khubza ya. karena dia maf'ulun bih. Hmm. Lanjut. Ma kharajal auladu illa Muhammadan atau Muhammadun. Ya, karena dia emak ya. Ya, Dia tam dan dia tam. manfi. Ya, bisa ini bisa dua. Atau dia pakai ini. Ya, 6, 7. Hadaratul labu ghairu aliyin. Hmm. Tam atau nakis? Tam. Tam. Ya, tam. Dia nggak perlu maf'ul bih ya. Iya. Tadi lazim, hadar lazim. Lanjut. Ma'adal maridho Ma'adal maridho ghairu tabibi. Kenapa nggak itu? Tidak ada fa'il ya. Ya, insya Allah. Langsung contoh. Ma'a'taitu illa faqiron. Faqiro. Ilal. Oh, illal faqiro. Ya, kenapa? Gimana? Maf'ul bih. Iya, maf'ul bih. Atau yu'ti itu Memberi. muta'addi. 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 Karena dia perlu ada maf'ul bihnya. Ya. 10. Mazaroni illa Ahmadu. Kenapa? Tidak ada fa'il. Adanya Ya, maf'ul bih. Fi'il. betul. Tidak ada yang mengunjungiku kecuali, nah, seperti yang mengunjungi adalah Ahmad. Ahmad. Akalan nasu. Oh, ini siwa aja ya Ustaz. Ya, bahasa siwa. Ya, Akalan nasu siwa Aisyata. ya. Kenapa nggak ti? Siwa itu kan itu Ustaz Goir Munsharif. Ya, karena dia tidak munsharif. Bakatin nasa'u Ini. eh
bakatin nisa'u siwa Maryama. Ya, Maryama sama ya? sama Masya Allah. Kalau misalnya nomor 11 sama 12 ini diganti goir. Goiro atau Akalan goiru? nasu goiro. Kalau nasu, Goiro Ustaz. karena dia Maf'ul bih ya. ah, Kemudian maksudnya dia tam atau nakis dulu. akalan nasu ini tam Ustaz. Tam ya. Ya, tam, mujab atau anfi. Mujab. Ya, Mujab. ya, jadi Mujab pasti dia pasti fathah nasab. ya. Bakatin Wakatin nisa'u goiro Maryama. sama ya. Alhamdulillah. Sudah selesai. Ini udah khobar kana. Beda pembahasan deh. Khobar kana mungkin sudah pernah dibahas sebelumnya ya. Khobar kana itu Iya. Di depan. pernah ya. Yang di depan itu ya. Marfu'at. Berbanding terbalik dengan isim ina gitu ya. Isim kana, isim ina berbanding terbalik. Khobar kana. Berarti kalau khobar kana mansub, kalau khobar ina itu marfu gitu ya, Ustaz. Iya. Pak Ustadz. Ustadz, Yup. izin tanya, itu kok di buku anak tuh nomor 8 direvisi ya? Ma'adal maridu itu kenapa ya? Lupa ini. Kenapa du ya? Ma'adal maridu jadinya goiro atau goiru atau bibi. Oh, di sini du dia. Apa salah soal ini? Goiro kalau du ya. Oh, kalau dia misalkan di sini diganti du, ya, mana dia? Diganti du ya. Kayaknya kan karena di sini kan tetapnya kan fathah ya. Jadi kita langsung aja, oh ini maridu berarti yang kurang ini gitu kan. Ya. Maridu. Atau kalau di sini maridu berarti di sini bukan goiru ya. Bisa goiru, bisa goiro. Ya bisa goiru atau bisa goiro. Karena dia ada mak ya, manfi. Dan dia berarti bukan nakis, tapi dia tam. Ada maridu berarti pasien itu kembali. Ma'adal maridu berarti pasien itu tidak kembali. Kecuali dokter. Tapi kok aneh ya, betul? Pasien nggak kembali tapi dokter. Tapi memang jadi setelah kalau ada ma itu, dia bisa fathah, bisa doma ya. Ya, dia bisa goiru atau bisa goiro. Ya. Kalau ma'adal marido artinya jadi apa? Kalau yang tadi awalnya. Emang aneh sih. Aneh ya, aneh. Dia ada yang audu itu dia lazim dia. Ya, tadi aneh nggak itu, ngahin ke situnya. Ada yang audu itu fi'il lazim. Dia itu nggak butuh objek, nggak butuh maf'ul bih. Jadi memang harusnya karena direvisi tadi ya. Maridu. Ya, betul. Oh, karena kalau artinya tadi apa Ustaz? Ma'adal maridu itu apa? Tidak ada pasien tidak kembali. Pasien tidak kembali. Kecuali dokter gitu. Tapi kalimatnya juga aneh. Pasien Maksudnya kan bukan kembali dokter. ke rumah sakit itu tidak kembali, tapi kalau dokter mah kembali kali dok. Nah, tapi maksudnya gini, tapi kan ma'adul maridu, ghairu tabib. Kan marid sama tabib kan sesuatu yang beda. Tabib itu bukan marid, kan? Ya nggak? Secara Berbaliknya maknanya, gitu ya. kalau dibilang misalkan ma'adul maridu, ghairu misalkan Hasan. Mungkin Hasan adalah
pasien. Tapi ini kan tabib sama marid beda gitu ya. Beda kelompok. Ya, benar. Ya, nah, jazakallah khairan. Hati-hati. Maaf. Jadi malu. Ya Habibi, Habibi. Aduh, Cukup, Ana nggak berarti. dengar. Cukup berarti. Alhamdulillah. Tapi Ustaz, mustasna doang ya, nggak apa ya. Cuma satu doang ini. Ini kita waktunya cuma sekali loh Om Chandra. Pekan depan Lebaran, pekan depannya UAS. oh di ini Nggak ada. aja di sprint apa Sekarang. maraton. Kalau Ustaznya nggak keberatan, nanti Ana tinggal dengerin lagi. Mau bahas yang mana? Lanjut. Mau bahas Yang yang mana? isimla udah kemarin ya udah dipresentasiin, mungkin nggak ini ya. Yang munada nih, yang munada kesini Ana nggak ikutan. Ya, ini munada. Karena juga mustami'ah waktu itu, jadi belum diulang. Boleh? Munada. Bismillah udah ya. Munada coba Bismillah. Nanti kalau ada waktu ke isimla Ustaz. Bismillah tadi udah la ilaha illallah. Oh iya. Coba Ustaz Sri. Hah? Baca. Oh, iya. Baca kan belum juga kan? Baca juga. Munada. Ya. Munada ismun yuzkaru ba'da harfi nida'in. Munada itu adalah isim yang disebutkan setelah huruf nida. Misal contohnya ya Abdullahi, ya Rasulullahi. Wa hurufun nida ya, dan huruf nida itu adalah ada hamzah, al-hamzah, ya, aya, ai, haya, wa. Ya. Jadi di sini munada, namanya munada itu isim yang terletak setelah harfun nida. Ya. Jadi setelah harfun nida dia namanya munada. Nah, itu aja sih ya. Nah, langsung nomor deh. Hukum munadanya ya. Munada itu pertama itu dimansub. Yang pertama dimansub nih. Yang kedua itu dirofa. Yubna ala rafi. Jadi mabninya rofa gitu. Udah cuma dua doang ya. Udah cuma gitu aja sih. Cuma Yang ketiga apa itu sih? Yang ketiga Munada dengan ya. Oh iya. Yang ketiga ini ada ya. Pakai al ya, dia pakai al. Pakai al berarti dia nanti pakai ayuha atau ayatuha gitu aja. Baik, tiga berarti. Udah. Nah, lebih gampang insya Allah. Cuma tiga nih. Pertama, kalau dia mudhofan. Ya, mudhofan. Contohnya nih, Nabi ya Allah. Ya Nabi ya Allah gitu ya. Ya mudhof. Kedua, syaiban bil mudhof. Mirip sama mudhof. Siapa mirip-mirip. Syabihan itu mirip. Nah, ya tali'an jabalan. Ini pernah dibahas nggak? Lupa. Oh, ya. Jabalan tuh tolian itu panjang. Pendaki. Oh, nah. Pendaki gunung gitu ya. Pendaki gunung sepertinya dia mudhof gitu. Ya mirip kayak mudhof. Tapi bukan mudhof. Hmm. Kalau diartiin kayak mudhof. Yang ketiga, jim. Dia nakirah tapi bermaksudah, nggak dikhususkan. Ya aliman, ya rojulan. Ini ada kata goir maksudah. Yang dimaksudkan jadi siapa aja.
Nakiroh, goiro maksudah tuh maksudnya apa? Siapa aja gitu. Iya, misalkan ceritanya ya kalau diceritain itu gitu. Kan ada orang buta nih, mau nyebrang nih. Dia minta tolong, ya rojulan. Maksudnya siapa aja laki-laki yang ada di sekitar situ nolongin dia gitu. Oh, Ngerti nah, nggak? ngerti insya Allah. Beda sama misalkan ada di satu kelas, ada siswa-siswa ya. Terus gurunya manggil dari luar, tapi nggak ke kelas gitu. Ya apa ibu? Gitu. Itu kan dimaksudkan. Itu nanti ada yang di sini nih. Nih, nakira maksudan ini. Misalkan, ya atau ibu, tapi kan dimaksudkan yang ada di dalam kelas itu siapa aja, tapi yang ada di dalam kelas itu doang gitu. Dan tadi kan yang mau nyebrang kan dia nggak tahu siapa-siapa, di mana aja. Jadi kan dimaksudkan yang rojulan gitu. Itu makanya mansub gitu. Ya, makanya dia nakirah, mansub. Mansub. Terus kedua yang ini yubna ala rafi, karena man mufrada nama orang tapi dia mufrad satu kata, nama orang satu kata. Ya Ali, kan dia Aliun ya. Tapi karena ya jadi ya Aliyu. Muhammadun, pakai ya jadi ya Muhammadu. Nanti Hilang. apa? Tanwinnya hilang. Ya, tanwinnya hilang. Karena dia yubna ala rafi. Ini yubna ala rafi. Jadi mabni marfu gitu, mabni. Jadi cuma ada dua, mansub atau dia mabni ala rafi gitu. Oke, contoh deh, coba-coba deh. Kalau yang ini yang pakai al, tambahin ayuha atau tambahin ayatuha. Tengah-tengahnya tambahin hada gitu ya. Ini insya Allah banyak sih di Al-Quran ya. Ya ayuhal kafirun, ya ayuhalladzina amanu. Wa ayatuha ya ayatuhan nas, ya ayatuhan nafsul mutmainnah gitu. Ya. Nafsu itu apa? Maksudnya apa, Ustaz? Jadi maksudnya abisia itu apa? Domah, marfu. Apa ini? Tambahin ayuha atau ayatuha. Ini kan Jadi ayuha. marfu, Kenapa? jadi marfu ya Ustaz. Iya. Jadi kan dia kan yang dipanggil itu ma'rifah pakai al. Di sini nih ayuhan nabi, ya ayuhan rasul, abrajul ya kan. Semuanya ini ma'rifah. Makanya pakai tambahan kata pakai ayuha atau ayatuha. Kayak hada atau hadi gitu. Wajaba antasbiqohu, apa sih Ustaz artinya? Wajib didahului. Yang mana? Antasbiqohu, ya itu hal itu. Ya, Karena harus didahului oleh ayuha atau ayatuha, hada atau hadi. Mungkin kita langsung ke latihannya coba ya. Harus didahului. Ini udah tapi ya. Coba Bu Chandra. Ya. Tambahin ya semua. Ya Abu Bakron. Enggak. Abu Bakrin. Enggak Aba juga. Bakrin. Aba Bakrin. Ya. Jadi gini, ini masuk ke nomor pertama ya. Dof. Ini mudof ya. Mudof ya. Mudof berarti dia mansub. Kenapa jadi aba bukan yang lain? Mansubnya dengan itu. Mansubnya dengan
alif gitu kan. Karena dia Itu asma, namanya itu asmaul khamsah. asma khamsah. Terus ini Hmm. lagi Pak Mana Chandra? lagi? Ya. Eh, ya Ibnu Umar. Hmm. Enggak, ini kan dua kata. Kalau dua kata, kan berarti kan bukan mufrad ya. Dua kata itu kemungkinannya pasti dia mudah-mudah wilayah. Mudah mulai. Ya, pakai mansub, pasti mansub. Ibna. Ah, Oh, Ibna. Ya Ibna Umar. ya benar Omar. Kan di surat apa tuh yang Nabi Harun ditarik janggutnya sama Nabi Musa tuh, ya benar ummi kan. Kayak gimana deh? Benar kan? Ya. Ya benar ummi, la takhud bil hati wala bi ra'si. Gitu. Ya benar ummi. Jadi dia ibnah, ya benar. Ibna. Ini alifnya alif bukan hamzah ya. Maka kalau disambung dia bukan ya ibnah tapi ya benar gitu. Di wasol alifnya nggak dibaca hidup gitu. Ya benar gitu. Ya Ya benar. benar Umar. Ya benar. Ya benar. Mana sih? Ya benar ummah. Ah ya benar Umar. Ola ya benar ummah la takut pilih Iya. hati wala binasi. Mm. Ya benar ummah. Panggilan. Ya. Tapi yang Salim lanjut Bu Chandra. Ya Saliman. Enggak. Berarti belum ini dong. Belum nih berarti ya. Belum Menada paham nih agak berarti sulit nih. ya. Belum, Ustaz. Oh, Agak belum. sulit. Tuh, jangan pakai itu coba. Ini sebenarnya gampang ya. Kayak gini deh. Ini kita bicara menada ya. Ini apa namanya? Huruf nida. Harfun nida. Harfun nida berguna untuk apa? Eh, Manggil. Ya, ya panggilan. panggilan. Yang dipanggil itu bisa jadi nama orang. Ya. Nama orang itu namanya Anam. Si Manam. Nama orang. Nama orang kan macam-macam ya. Ada yang dia satu huruf. Ada yang dia dua huruf. Ya nggak? Ya. Jelek nih. Sebut saja deh. Jelek ya misalnya. Ya kan? Kan bisa satu huruf, bisa dua huruf. Ya kan? Isim, Manam. Kalau satu huruf, misalnya Hasan. Hasan namanya itu Hasanan, Hasanun atau Hasanu atau gimana? Hasanun. Lengkapnya Hasanun kan? Nama orang Arab biasanya kan itu di tanwin. Tapi kalau dia ada Hasanun ya, maka dia jadinya itu ya Hasanu Hasanun. gitu. Misalkan Ahmad lah, kan Ahmadu sama aja. Ya Ahmadu sama aja. Ini mufrad satu kata atau bisa juga nama orang tuh dua kata. Yang banyak itu kan Abdullah, Abdullahi. Nah, kalau Abdullahi dia dua kata, saya beda lagi manggilnya. Abdullahi, ya Abda itu.
Karena dia dua kata, lebih dari satu. Misalkan tadi Abu Bakrin, ya, Aba gitu, Bakrin. Itu, ini nama orang. Sampai sini paham, Bu? Paham. Ya, bedanya satu kata atau lebih dari satu kata. Itu aja. Nama orang. Dia jadinya Hasanu, Ahmadu, Abda, Aba, kan? Itu. Dia jadi dua. Mau dia domah atau dia fathah, itu aja. Terus yang kedua apa? Anak masih nggak paham itu yang Ustadz. Yang Yang mana? goyro maksudah sama nakiro. Oh, itu nggak usah Udah. dipikirin. Oh, nggak usah. Nggak usah dipikirin. Kebanyakan bukan itu. Oh iya, iya. Dan justru yang dipikirin yang ini, isim alam nih. Ini isim alam. Isim alam sama yang pakai al. Ini pakai al. Ada ini kan udah sering nih kalau di Al-Quran ya. Kalau laki-laki dia pakai ayyuha. Kalau perempuan dia pakai Iya Tuhan. ayatuha gitu ya. Ayatuha. Ini ya, hadza juga bisa, hadza mana? Ini hadhihi. Kayak gitu doang. Ya ayyuhalladzina amanu. Terus ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, itu jadi patokannya itu aja. Ya kan? Coba kita ulang ya. Ya Ustadz. Nah, yang itu nanti kita lewatin. Coba dari Al-Mudarris 1 coba deh. Ya ayyatuhal mudarrisah. Ya ayyatuhal Hmm. mudarrisatu. Ya. Ya ayyatuhal mudarris 1. Sama kayak ya ayyatuhan nafsul mutmainnah kan dia marfu tuh. Ya. Al-alimu. Ya ayyuhal alimu. Ya, gitu aja. Kan gampang. Sami'ud du'a. Ya sami'un. Gimana ini? Ada berapa kata ini? Dua. Dua kata. Sami ad-du'ai. Ya, gitu. Ya sami'ud du'a. Yang mana yang benar? Ya mujibus sa'ilin atau ya mujibas sa'ilin? Mujibas sa'ilin. Iya, kan kita doa kalau doa gitu kan. Ya. Amin ya mujibas sa'ilin. Amin ya Rabbul alamin atau ya Rabbal alamin. Rabbal alamin. Iya, Rabbal alamin. Hmm. Sama kan sebenarnya. Gini ya. Alamin sama aja. Karena dia dua kata, Rabb sama al-alamin. Dua kata. Iya, Rabb sama al-alamin. Muslimun ya, Pak, muslimun. Muslimun. Ya, Muslimu. Muslimu. ya muslimu. Gitu. Ini ya mujib. Ya mujibad da'awati. Ya mujibat da'wati. Ini sebentar. Coba lagi Abu Bakrin. Ya Aba Bakrin. Ya, Ibnu Umar. Ya Bena Umar. Ya, Salimun. Ya Salimu. Saya Salimun. Akhu Aliin.
Ya akho aliyin. Ya, sudah benar. Maka naimun ala sariri. Ya na'iman ala sariri. Na'ima Nah, ala sariri. Ala kalau sariri. ya, ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa misalkan. Ini kan bukan mudhof. Naimun itu bukan mudhof. Ya, dia bukan isim alam. Dan dia juga bukan panggilan yang dia ada dua kata gitu. Tapi dia ini ala sariri yang ada di atas kasur. Berarti dia maksudah atau ghair maksudah? Maksudah. Maksudah. Kita lihat di sini nih maksudah ya. Nah, kira maksudah. Nah, yang mbak nih. Kira maksudah. Contohnya ya rojulu, ya waladu. Berarti dia mengikuti yang ini. Maksudah. Karena sudah tertentu. Berarti dia ya na'i. Na'iman. Ini Ala yang di sini. sariri. Yang di sini nih. Contoh tadi nih. Yang mbak ini. Bawahnya, bawahnya. Ya, ini. Ya rojulu. Oh, Mbak. Nakiro maksudah. Yang mbak. Ya. Karena maksudah. Maksudah berarti udah jelas ya. Gimana Bu? Jadi apa ini? Ya rojulu apa ya rojulan? Ya nak. ya rojulu. Ya rojulu. Berarti di sini ya Na'imu. ya naimu ala sariri. Gitu. Kalau naim yang tadi naimun ya. Kalau maksudah kalau gair maksudah itu alian ya, aliman ya rojulan ya. Nah, gair maksudah kan tidak dimaksudkan, misalnya dia bebas siapa aja. Yang namanya bebas siapa aja berarti dia memang benar-benar nakirah gitu. Nakirah kan tandanya tanwin, ya. Jadi pakainya dia memang tanwin, ya aliman, ya rojulan, gitu. Ini dia nakirah gair maksudah. Kalau yang maksudah, dia memang nakirah, tapi dia maksudah. Udah dimaksudin, oh yang itu tuh, sebenarnya udah tertentu gitu. Cuma siapa aja kan, nakirah. Jadi dia makanya rojulu, waladu gitu. Jadi fokusnya dia kata maksudah sama nakirah maksudah, nakirah gair maksudah. Maksudah itu hampir mirip-mirip ma'rifah lah gitu. Jadi udah tahu itu di situ. Cuma siapa aja yang dipanggil. Gitu. Bikin bingung nggak Bu? Enggak, Ustaz. Insya Allah enggak nanti kalau diulang. Yang itu Siapa kan ya? intinya yang modof, sabihan bil modof. Itu fathah ya. Terus Ya, nakiru goyro mansub maksudah itu fathah tanwin. Lalu yang itu nama yang mufrad dumah ya. ya, Terus nakiroh maksudah itu dumah juga. Terus yang ya. ditekan pertama al itu ayuha ayatuha hada hadihi itu marfu ya Ustaz. Ya, marfu. Ya, nanti. Baik, mungkin di sini dulu ya, Cih ya. Ya. Nanti Ana nanya Ustazah Sri. Siap disampaikan. Perpanjangannya. Paling mungkin Ustaz di kelas.
Alhamdulillah. Masya Allah. Oh, enggak lah, sama aja. Baik, terakhir sebelum ditutup, biasa banget ya template-nya gitu.